Halo, selamat pagi Sobat Hamka Muda. Kembali lagi dengan saya Arya Ikhwas Jadi dari Prodi Pendidikan Ekonomi dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Salam sehat semuanya. Oke, dan sesuai dengan judulnya, The Magic of Leadership adalah suatu keajaiban dalam kepemimpinan. Apakah diri kita memiliki jiwa kepemimpinan yang kita tidak tahu, tetapi kita secara tidak sengaja mengeluarkan jiwa itu, sobat-sobat Hamka Muda. Menarik bukan? Yuk kita bahas bareng-bareng dan bersama-sama. Nah, sobat Hamka Muda, sebelum kita masuk ke topiknya, saya pribadi ingin menyampaikan, sesungguhnya setiap orang itu atau setiap manusia itu mempunyai naluri di dalam dirinya sebagai pemimpin. Nah, kita udah mencolek nih pemimpin. Sobat Hamka Muda tahu gak apa itu pemimpin dan apa itu kepemimpinan? Nah, yang tahu silahkan komen sebelum saya jawab ya. Komen aja gitu. Dan di pause videonya. Pemimpin adalah orang atau seseorang yang menjadi pemimpin di dalam sebuah kelompok atau organisasi tersebut. Nah, kalau kepemimpinan adalah orang yang menjalankan sebagai seorang pemimpin yang mempunyai tujuan dan arahan dan visi misi yang jelas gitu, teman-teman. Misalnya kalau dia tidak mempunyai visi misi dan jelas, dia tidak menjalankan sebagai seorang kepemimpinan, melainkan dia hanya seorang pemimpin saja, dan bisa saja dia menjadi bos di dalam pemimpin itu, dan dia tidak menjalankan sebagai pemimpin sejati atau seorang leader gitu. Nah, teman-teman udah pada tahu kan apa perbedaannya? Oke, kita masuk ya ke intinya. Kita akan bahas 3 poin. Yang pertama adalah selalu siap menghadapi perubahan dan menjalankan kehidupan. Oke, teman-teman. Kesuksesan kita sama semua orang itu berbeda, teman-teman. Di sini banyak banget, apalagi di dunia ini, dan dia tidak siap menghadapi dan menjalankan perubahan, teman-teman. Misal, kesuksesan seorang A dan B itu berbeda. Si A dan B memiliki umur yang sama, menjalankan kehidupan yang sama, pekerjaan sama. Tetapi si B lebih naik daripada si A tingkatannya gitu. Nah, si A udah pasrah, teman-teman. Nah, si A inilah dia tidak siap menghadapi dan menjalankan perubahan. Maka tetap saja hidupnya sama saja, stuck di situ, dan dia nggak siap menghadapi karena udah pasrah dengan temannya si B gitu, udah lebih tingkat dari. Nah, yang kedua, setiap orang memiliki potensi, teman-teman. Kita tidak perlu putus asa dalam menjalankan apapun di kehidupan kita, teman-teman. Kita harus mencari gali potensi yang ada di diri kita. Di dalam diri kita itu ada 2 insan potensi yang utama gitu, kecerdasan otak dan kecerdasan emosi. Kita harus membalancekan atau mensinkronisasikan antara kedua kecerdasan. Kalau satu kita tidak balance dengan otak dan emosi, maka kecerdasan otak buat apa gitu, kita menjalankan dengan semena-mena, emosi kita tidak terkontrol. Kalau kita punya emosi yang baik, kita tidak punya pengetahuan otak yang baik. Nah, makanya kita harus menggali lebih dalam dengan potensi dan otak masing-masing. 3, teman-teman, kuat dan tangguh dalam menghadapi situasi, teman-teman. Segala situasi apapun gitu, teman-teman. Kita dan trik ini terakhir, teman-teman, ini trik yang paling utama atau trik yang bisa kita gali gitu dalam buku ini gitu. Kuat dan tangguh gitu. Kalau kita nggak kuat dan tangguh dalam mencari potensi, menghadapi sesuatu, sama aja kan. Kita tidak punya integritas yang kokoh, kita tidak punya niat yang ada gitu, dan kita tidak punya visi misi dalam menjalankan kehidupan ini, teman-teman. Sesungguhnya seorang yang tidak mempunyai visi misi dan integritas dan tidak punya kekuatan dalam menghadapi situasi apapun, sesungguhnya orang itu tidak bakal menjadi pemimpin yang sejati gitu, teman-teman. Nah, dari 3 poin itu, teman-teman, kita bisa ambil gitu, apa sih yang kita harus jalankan dalam kehidupan itu. Kita harus mencari semuanya, teman-teman.
Dan kita yang paling kuat, yang paling utama itu adalah memiliki kuat dan tangguh dalam menghadapi segala situasi tertentu. Dan sebagai seorang pemimpin ya, saya juga pasti bakal menjadi seorang pemimpin suatu saat nanti dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, atau organisasi, apapun itu. Teman-teman Sobat Hamka Muda. Nah, teman-teman udah pada tahu kan apa yang isi dari buku ini. Saya cuma ambil 3 saja yang penting bagi saya, dan saya share ke teman-teman semua sebagai resensi dalam saya membaca buku tersebut. Teman udah di akhir ending aja dalam konten kali ini gitu. Kesimpulan dari buku The Magic of Leadership, Keajaiban dari Kepemimpinan, kita sebagai seorang pemimpin haruslah memiliki karismatik yang tinggi, dan kita harus mempunyai keberanian yang lebih dari orang lain, teman-teman. Kita tidak boleh kalah dalam perubahan orang lain, dan kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi segala situasi apapun. Dan kita harus melayani anggota kita atau siapapun dengan hati yang di dalam hati kita. Sekian, terima kasih. Kalau ingin ada yang ditanya silahkan komen di bawah, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ingin membaca lebih dalam silahkan beli di toko terdekat. Saya Ari Wastiadi dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Sampai jumpa di konten selanjutnya.